Buat kemarin yang bertanya Mbak Feni kenapa nggak diajak merantau ke Malaysia saja Bang? Kan saudaranya Bang Toha semuanya kerja di Malaysia. Amin, kemudian adiknya, kemudian Bang Toha. Nah, saya akan bertanya langsung kepada Mbak Feni. Mbak Feni, kira-kira mau nggak diajak kerja ke Malaysia? Sebab rame yang berkomentar Mbak Feni lebih baik diajak kerja ke Malaysia. Kira-kira bagaimana Mbak? Mau nggak kerja ke Malaysia? Mau, tapi Selamat sore semuanya sahabatku. Kalau duduk di kampung di Indonesia, misal kata kita teringin nak beli sesuatu makanan, tak perlu jalan jauh. Sebab di Indonesia sate pun dijual dengan secara keliling. Dan untuk harga sate di Indonesia juga cukup lumayan murah sahabatku semua. Jadi misal kata kita punya uang Rp20.000 ataupun Rp30.000 sudah dapat sate dengan lontongnya. Tapi sate ayam di sini potongannya tidak besar-besar seperti di Malaysia sahabatku semua. Jadi potongan sate ayamnya itu kecil-kecil. Perbedaan antara sate ayam Indonesia dengan sate ayam Malaysia, perbedaannya itu kalau sate ayam Indonesia dia daging fresh langsung dibakar ya. Dan untuk harga lontongnya di sini sangat murah sekali sahabatku semua. Rp5.000 dapat lontong 3 ketul atau sekitar Rp1.20. Kalau di Indonesia bab soal makanan kita tinggal di kampung memang murah sekali. Dan seperti ini penampakan sate ayam yang dijual sangat murah, dijual secara keliling menggunakan motor. Jadi kalau di Indonesia orang mencari makan itu 1001 cara sahabatku semua. Mungkin kalau di Malaysia tidak ada sate yang dijual secara keliling naik motor ya. Tapi kalau di Indonesia kita duduk di tepi jalan, teringin nak beli sate, tinggal tunggu abang-abang penjual sate lalu. Dan kali ini Bang Toha beli Rp30.000. Kalau Rp30.000 itu dapat 2 porsi dan tambah Rp5.000 dapat lontong 3 ketul. Jadi tak sampai Rp10 lah sahabatku semua bisa menikmati sate ayam yang ada di kampungnya Bang Toha. Jadi hal seperti ini mungkin tidak akan kita jumpai di Malaysia. Tapi kalau di Indonesia menjual makanan secara keliling itu hal biasa. Tapi kira-kira kalau di Malaysia menjual makanan secara keliling boleh atau tidak sahabatku semua? Video ini hanya berbagi informasi dan hiburan buat para sahabatku semuanya. Menjawab pertanyaan daripada sahabat-sahabat Malaysia, Bang, kalau Bang Toha naik motor di kampung, misal kata tak pakai helmet, tak ada masalah kah? Kalau di perkampungan Indonesia sahabatku semua, misal kata kita naik motor tak pakai helmet di jalan kampung, nggak ada apa-apa ya, karena kita naiknya pun juga pelan. Jadi bukan naik yang laju-laju. Beda kalau kita berada di jalan raya besar harus pakai helmet. Dan antara Indonesia dan Malaysia memang punya sebuah perbedaan yang dimana mungkin kalau kita berada di Malaysia nggak akan ada yang namanya warung kopi plus jual rokok. Tapi kalau di Indonesia kita mudah sekali menjumpai warung kopi siap hisap rokok di tempatnya secara langsung. Kalau di Malaysia misal kata kita lepas makan di kedai makan ataupun di restoran itu kan nggak boleh merokok. Tapi di sini kalau di Indonesia misal kata sahabat-sahabatku ingin merokok dengan bebas, justru ada tempatnya. Salah satunya ada warung kopi. Tapi warung kopi ini bukanya itu nanti pukul 8 malam ya, sampai tengah malam. Biasanya nanti di sini juga akan jualan gorengan ataupun minuman-minuman lainnya. Dan ada juga pertanyaan, Bang, memang jalan di perkampungan Indonesia itu tidak luas ya, kecil ya. Kalau untuk jalan di sini sahabatku semua, jalan kampung memang rata-rata jalannya kecil ya. Jadi tidak begitu luas seperti di suasana perkampungan yang ada di Malaysia. Sekali lagi video ini bukan suatu perbandingan atau menjelek-jelekkan satu sama lain, enggak. Sebagai bentuk informasi saja yang dimana Bang Toha ini salah satu perantau yang dimana merantau di negara tetangga yaitu Malaysia. Alhamdulillah selama saya merantau di Malaysia setidaknya membawa perubahan ekonomi keluarga yang di kampung halaman. Dan kali ini Bang Toha juga mau menunjukkan suasana sore hari di kampungnya Bang Toha. Tapi hari ini agak mendung sahabatku semua. Mungkin videonya kurang cerah. Ramai juga yang berkomentar, Bang kenapa Mbak Feni nggak dibuatkan paspor, kemudian
didaftarkan ke PT untuk bekerja di kilang Malaysia, gajinya lebih besar. Dan nanti kalau sudah merantau di Malaysia, uangnya bisa ditabung untuk masa depan. Kalau untuk Mbak Feni, sahabat Kusuma, Mbak Feni ini umurnya sekitar baru saja lulus sekolah ya, 18 tahun, dan nampaknya orang tuanya pun juga tidak tega ya. Orang tuanya Mbak Feni itu kan kakaknya Bang Toha, jadi pasti dia nggak akan tega karena satu-satunya anak perempuan. Jadi mungkin hanya kerja di dekat-dekat saja lah. Apalagi sekarang Mbak Feni pun juga jualan es. Meskipun hasilnya tak seberapa, insya Allah kalau kita syukur, pasti akan ada keberkahannya tersendiri, sahabatku semua. Dan kebetulan hari ini Bang Toha akan melalui beberapa perkebunan jagung, perkebunan padi, kok perkebunan padi sih, sawah padi, dan juga suasana perkampungannya. Seperti apa videonya langsung kita simak bersama-sama. Dan hari ini juga Bang Toha sembang-sembang ya, sambil bercerita, sambil jalan-jalan. Mungkin untuk sahabat-sahabatku yang teringin datang melancong ke kampungnya Bang Toha, saya persilakan dan silakan tidur di rumahnya Bang Toha. Kalau di perkampungan Indonesia, sahabatku semua, itu beda dengan perkampungan di Malaysia, yang dimana mungkin kalau di perkampungan Malaysia kita bisa sewa homestay, kita bisa sewa rumah. Tapi kalau di sini, sahabatku semua, nggak ada sewa rumah. Makanya Bang Toha terpaksa mau nggak mau harus merantau demi bisa untuk membuat rumah. Kalau di Malaysia, misal kata kita belum punya rumah, kita kan bisa sewa ya, per bulannya bisa bayar berapa begitu kan. Tapi kalau di sini rumah sewa memang sulit sekali. Kebanyakan di sini rata-rata rumahnya sendiri semua, meskipun rumahnya tidak bagus tapi punya sendiri, sahabatku semua. Jadi kalau di Indonesia, rumah merupakan salah satu hal yang paling sangat penting, karena tidak ada rumah sewa di perkampungan ataupun homestay. Oke, kita langsung menuju ke daerah perkampungan yang ada di sekitarannya, dekat dengan kampungnya Bang Toha, dan juga suasana perkebunannya. Dan kali ini Bang Toha akan lalu kebun tebu. Jadi kalau jalan kampung di Indonesia ya seperti ini, sahabatku semua. Jalannya tidak begitu luas dan begitu sangat-sangat damai sekali suasananya. Ada Pak Cik yang tengah ambil makanan kambing. Dan di sini ada pokok jagung, kemudian sayur terong, cili. Jadi 3 tanaman ditanam sekaligus. Ada juga jagung yang sudah berbuah. Kalau untuk harga jagung di Indonesia yang kering, 1 kilonya itu 1,5 ringgit, sahabatku semua. Nah, ini jagung manis ya. Biasanya kalau jagung manis itu hanya untuk dibakar ataupun dibuat cucur. Jadi di sini jagung juga dibuat cucur jagung. Pulang dari Malaysia dulu saya punya impian untuk bisa beli kebun tebu seperti ini ya. Tapi sayangnya tidak tercapai karena harga kebun itu di sini cukup lumayan mahal ya, apalagi kalau kebun seperti ini, sahabatku semua. Dulu harapannya merantau, menabung ke Malaysia, nanti kalau punya uang ratusan juta, beli kebun, duduk di kampung, bangun rumah di sebelah kebun, dan pastinya hidup apa adanya, penuh kedamaian. Tapi ternyata untuk beli kebun itu harganya juga mahal sekali, sahabatku semua, sekitar 400 juta. Atau sekitar berapa ya kalau 400 juta? 100.000 ringgit lah kalau untuk penukaran sekarang. Dan di sini Bang Toha juga akan tunjukkan masjid yang ada di perkampungan Indonesia. Alhamdulillah untuk di kampungnya Bang Toha musim penghujan, tapi alhamdulillah tidak ada banjir. Dan sahabat-sahabat daripada Malaysia, saya doakan mudah-mudahan di sana kalian baik-baik saja ya. Karena semalam saya tengok berita yang dimana Johor juga hujan lebat sampai berhari-hari.
Ini dia masjidnya, sangat sederhana. Masjid di kampung di sini itu sangat banyak sahabatku semua. Oh, ini bukan masjid, ini surau. Ini surau sahabatku semua, atau musola. Jadi ini surau dan sebelahnya di sini masjidnya. Jadi bersebelahan saja surau dan masjid yang ada di perkampungan Indonesia. Kalau untuk jalan kampungnya, alhamdulillah tidak semuanya jalan kampung di Indonesia itu jelek sahabatku semua. Jadi mungkin kalau jalan kampungnya jelek itu biasanya belum ada pembangunan jalan atau belum ada anggarannya, sehingga ditunda terlebih dahulu. Kita melintasi jalan setapak. Ini rumah-rumah orang kampung sahabatku semua, yang bagus-bagus, yang biasa-biasa. Kalau ini rumah adat Jawa, tapi sudah dimodifikasi dengan campur rumah batu. Dan di sebelah sini juga ada musola lagi. Jadi di sini bab soal musola atau surau memang begitu sangat banyak sekali sahabatku semua. Dan kita akan melalui jalan sawah padi dan ternyata sudah tidak ada jalan kampung lagi sahabatku semua. Ini area persawahan. Dan di sebelah ujung sana nampaknya rumah lembu ya. Jadi ini sudah kawasan area persawahan. Dan kalau sudah area seperti ini, kalau ada rumah lembu seperti ini, bawa handphone kamera seperti ini, kadang-kadang orang itu curiga sahabatku semua. Sebab di sini kadang-kadang sering lembu orang itu hilang, dicuri orang. Apalagi saya jarang-jarang datang ke sini, takutnya nanti pantau-pantau suasana ya, atau pantau-pantau lembu orang. Kita patah balik saja sahabatku semua. Lembu atau kambing yang sudah masuk di dalam rumah atau kandang, kadang-kadang itu bisa hilang sahabatku semua, dicuri orang, apalagi kalau rumah lembunya itu jauh daripada perkampungan. Dan kemarin Bang Toha pun juga sempat ditanya warga di kampung sebelah, yang dimana ketika Bang Toha ngevlog di area persawahan, banyak mesin pam yang hilang, padahal Bang Toha cuma baru pertama kali datang ke area persawahan itu. Kadang-kadang benda yang sepele di Indonesia ini mudah hilang sahabatku semua, mudah dicuri orang. Tapi kalau di Malaysia, yang dimana saya sering melihat ya, barang-barang yang dimana kalau dijual mungkin cukup lumayan mahal, tapi diletak di luar begitu saja itu aman-aman aja ya. Jadi kalau warga kampung di sini memang tidak akan meletakkan motornya di depan rumah, apalagi kalau tengah malam, pasti motor akan masuk rumah. Beda dengan di Malaysia yang dimana motor akan diletak di luar saja ya, itu hal biasa. Dan akhirnya sekarang saya bersama Mbak Feni lagi. Soalnya belum tutup Mbak ya? Belum, Masih jualan ya? Iya. Tapi hari ini jualannya gimana? Nggak seramai biasanya. Nggak seramai biasanya. Iya. Mbak Feni, ada yang bertanya pula Mbak Feni ini sudah menikah ke belum? Mbak Feni ini pacar saja nggak punya. Karena Mbak Feni juga nggak mau pacaran Mbak ya. Kalau ada yang mau silakan melamar, tapi Mbak Feni pun juga belum teringin nak menikah, belum siap. Umurnya pun juga masih muda. Bahkan banyak yang berkomentar juga untuk disuruh bekerja di Malaysia. Nanti kalau bekerja di Malaysia yang jaga ST siapa Mbak ya? Iya. Nggak ada yang jaga. Mungkin Mbak Feni berniatkah untuk merantau ke Malaysia? Ada tapi sedikit. Ada tapi sedikit. Lah katanya mau. Belum cukup umur? Belum cukup umur, sama belum siap ninggalin orang tua. Oh, belum cukup umur sama belum siap ninggalin orang tua. Karena Mbak Feni ini baru saja lulus sekolah sahabatku semua. Ramai yang berkomentar, Bang ajak saja Mbak Feni kerja ke Malaysia. Nanti biar kumpul uang banyak, duitnya bisa untuk masa depan, bisa untuk membahagiakan keluarga, bisa untuk modal menikah, katanya seperti itu Mbak. Gimana tanggapannya Mbak? Masih belum tertuju ke sana ya? Belum.
Belum ter Soalnya masih kecil. soalnya masih kecil ya. Iya. Jadi Mbak Feni ini mentalnya belum siap sahabatku semua, apalagi kalau merantau di negara orang, tentunya kita harus punya mental yang kuat, Mbak. Iya. Sebab kalau kita sudah melangkah jauh ke negara orang, segala sesuatunya pasti kadang-kadang bisa berubah, ya kan? Mungkin kita juga tidak terbiasa dengan situasi dan kondisi beda negara, ya kan? Iya. Dulu awal-awal saya merantau juga seperti itu Mbak Feni, yang dimana cukup terkejut lah bab soal dari segi makanan. Kalau saya yang awalnya makanan yang paling saya tidak suka, tapi sekarang justru menjadi saya suka, Dan apa itu? makanan masakan kari Mbak. Dulu awal-awal saya mengira kalau makanan Malaysia dengan Indonesia sama semua lah, tapi ternyata berbeda Mbak. Di sana masakannya itu beragam. Ada ayam masak kari. Kalau di sini orang masak ayam kari itu jarang sangat Mbak ya. Jarang ya. Di opor biasanya. Biasanya dimasak opor ya. Iya. Kalau untuk ayam kari memang jarang lah. Tapi Mbak Feni suka nggak ayam kari kemarin? Suka. Suka ya. Dulu Mbak, saya awal-awal masuk ke Malaysia, ketika makan ayam kari, lidah saya itu agak aneh. Anehnya gini, kok masaknya gini ya? Kok nggak sama seperti di Indonesia? Biasanya kalau di Indonesia kan dimasak opor, kalau nggak dimasak opor itu dimasak pakai santan ya kan? Iya. Kalau di sana Mbak, ayam dimasak santan itu namanya berbeda. Tahu nggak namanya? Ayam masak lemak. Nah, agak bingung lagi kan? Padahal ayam dimasak dengan santan, tapi di sana penyebutannya ayam masak lemak. Kalau di Indonesia kan masak apa? Ayam santan ya kan? Kalau di sana beda, ayam masak lemak. Dan cukup terkejut Mbak, masakannya tuh beragam ya kan? Ada nasi biryani ya kan, kalau ke warung-warung. Di sini kan nggak ada ya. Nggak ada. Kemarin ada juga sahabat-sahabat yang berkomentar, Bang, Mbak Feni itu belikan nasi biryani, ada nggak di kampungnya? Nggak ada ya Mbak ya. Adanya jauh di kota sana. Adanya Kota jauh lain. di kota lain sahabatku semua. Kalau untuk roti canai di sini juga nggak ada Mbak ya. Nggak ada. Kalau murtabak ada. Jadi malam ini kebetulan Mbak Feni akan saya belikan murtabak seharga Rp25.000. Coba Mbak dipegang Mbak, uangnya Mbak, Rp25.000 nih. Coba Mbak, Rp25.000. Nah, kita akan beli martabak Rp25.000. Kalau ringgit Malaysia sekitar berapa ya? Ini 6 ringgitan lah sahabatku semua. Jadi di Indonesia 6 ringgit boleh dapat murtabak. Di sini dibilang martabak. Jadi nanti Mbak Feni akan makan martabak. Mau Mbak? Kalau murtabak di Malaysia beda Mbak dengan di sini. Bedanya apa? Kalau murtabak di Malaysia dia lebih agak basah-basah. Jadi tidak digoreng secara kering. Kalau di sini kan digoreng secara kering kan. Iya. Kalau di sana minyaknya sedikit. Di sini kan minyaknya banyak ya kan, sampai kering. Bisa kayak gitu. Kalau di sana enggak. Oke Mbak Feni, Bang Toa belikan apa? Murtabak dulu ya. Nanti kita unboxing biar sahabat-sahabat daripada Malaysia juga melihat seperti apa murtabak yang ada di Indonesia. Kalau street food di kampungnya Bang Toha, rata-rata yang jualan menggunakan gerobak sahabatku semua. Ada gerobak motor, ada gerobak dorong. Di sini untuk menu makanan malamnya itu ayam penyet, pecel lele ya kebanyakan. Jadi kalau untuk yang berkuah-kuah itu bakso ataupun mie ayam. Dan seperti ini sahabatku semua, tempat jualan murtabak atau martabak yang ada di Indonesia. Sebenarnya kalau untuk bahan-bahannya kurang lebih hampir sama. Cuma di sini untuk menggoreng murtabak atau martabak di sini menggunakan minyak yang cukup sangat banyak sahabatku semua. Jadi nanti dia akan lebih crispy ya. Kalau untuk murtabak di Malaysia kan dia menggunakan minyak kan hanya sedikit saja, tapi di sini dimandikan dengan minyak goreng sehingga hasilnya nanti akan crispy. Dan jualan kalau di kampung itu memang seperti ini sahabat semua, menggunakan gerobak. Jadi cukup sederhana. Alhamdulillah untuk harga murtabak di sini juga terbilang cukup murah meriah lah. Misal kata kita punya uang 15.000 juga bisa beli murtabak. Rp15.000 itu kalau diringgitkan sekitar 4 ringgit. Jadi dapat murtabak 1 keping. Kalau dimakan 2 orang juga sudah kenyang lah. Dan nanti Bang Toha akan
makan bersama Mbak Feni. Mbak Feni, ini murtabaknya. Tolong dibuka biar sahabat-sahabat daripada Malaysia, Singapura, Brunei bisa melihat murtabak atau martabak di Indonesia. Lihat, Mbak. Jadi kalau murtabak di Indonesia atau martabak di Indonesia seperti ini, sahabat semua. Tapi ini nggak ada cilinya, Mbak, nggak ada apa cabenya ya? Enggak. Cuma dikasih saus saja ya? Ya, tapi tidak penjual biasanya ada. Oh, kalau untuk tergantung penjualnya. Ya. Kalau di Malaysia, Mbak, murtabaknya tidak seperti ini. Bagaimana? Jadi murtabaknya itu lebih seperti roti canai, nanti dikasih kuah. Jadi ada kuah karinya. Kalau di sini nggak ada, Mbak ya? Ada. Di sini cuma dikasih sos ya, Atau cili. atau chili. Coba, Mbak, dimakan murtabaknya. Nah, masih panas, Mbak? Jangan ditiup, Mbak. Kalau makanan panas itu nggak baik ditiup, Mbak. Bismillah. Coba, Mbak, murtabak Indonesia. Kalau di Malaysia murtabaknya nggak seperti itu, Mbak. Enak, Enak. tapi masih panas ya. Iya. Nah, seperti ini sahabatku semua, murtabak yang ada di Indonesia. Biasanya kalau makan tuh pakai sos dan pakai chili. Ini baru masak ya, jadi agak panas sangat. Ya, Mbak Feni ya. Iya. Jangan ditiup, Mbak. Kalau makanan kita makan ditiup tuh nggak bagus. Nih, Bang Toha akan coba murtabaknya. Tadi Bang Toha beli Rp20.000 atau sekitar 2 ringgit sih, atau sekitar 5 ringgit lah. 5 ringgit dapat murtabak. Bismillah. Dia lebih ke crispy, dalamnya ada telurnya. Di sini jarang yang pakai daging lembu, sahabat semua. Kebanyakan pakai daging ayam. Mbak Feni enak? Mantap. Kata Mbak Feni mantap. Rp20.000 dapat satu kotak macam ini. Tapi kalau ditambah kuah nampaknya sedap juga, Mbak ya. Enggak tahu, belum pernah. Belum pernah coba. Nanti saya akan buatkan kuah kari dimakan dengan murtabak. Jadi kalau di Malaysia, Mbak, pakainya pakai kuah kari. Kalau di sini cukup digoreng saja menggunakan sos. Jadi murtabaknya tinggal dimakan, Mbak ya. Iya. Masih panas-panas. Rp20.000 dapat murtabak satu kotak seperti ini. Kira-kira mahal atau murah, sahabat semua? Atau sekitar 5 ringgitan lah. 5 ringgitan dapat murtabak seperti ini. Mbak Feni, bagaimana hasrat untuk bekerja di Malaysia? Ada, cuman Belum sih. belum siap ya. Belum. Karena Mbak Feni umurnya juga belum cukup dewasa, sahabatku semua. Jadi itulah jawaban Mbak Feni yang kemarin bertanya, Bang, Mbak Feni diajak kerja ke Malaysia biar nanti kumpul uang bisa bangun rumah. Tapi kalau Mbak Feni ini kan wanita, jadinya mungkin kita doakan yang terbaik, mudah-mudahan suatu saat nanti punya suami tanggung jawab, bisa bangunkan rumah, Mbak ya. Ya. Oke, cukup sekian sahabatku semua. Ini video hanya sebuah kisah cerita perjalanan dari seorang perantau daripada Malaysia yang sekarang berada di kampung halaman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.